Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya untuk part 6. Pada part ini kita akan membahas tutorial bagaimana mengerjakan entry transaksi. Kita buka dulu dengan double klik icon Mayop, kemudian open, kemudian double klik atau klik pada file yang akan kita buka, open dan OK no. Nah, ini adalah halaman command center. Pertama kali kita akan mengerjakan semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi pada aplikasi Mayop. Untuk yang pertama adalah nota kontan. Nota kontan yang dibuat oleh Fortuna. Nah, di sini dijualnya kepada Cerdas Salon dan Spa. Berarti kalau formatnya atau fakturnya seperti ini, maka kita melakukan transaksi pembelian. Kita pilih modul purchase, kemudian enter purchase. Hati-hati dalam mengerjakan setiap transaksi, tax inklusif di pojok kanan ini jangan di checklist. Nah, kita mulai transaksinya. Nama suppliernya adalah Fortuna. Berdasarkan informasi, nomor fakturnya NF011. Maka diisi di supplier invoice. Tanggalnya 1 Januari 2021. Purchase crash itu adalah nomor order. Jadi kalau di soal tidak ada nomor order atau PO, maka biarkan saja. Billnya ini adalah jumlah yang dibeli 10. Kemudian untuk receipt akan terisi otomatis. Numbernya L01. Keterangan juga akan terisi otomatis, isi dengan harga satuan Rp15.000. Untuk tax sebelah kanan ini akan tersetting secara otomatis jika di awal kita setup pajak atau PPN sudah benar. Kedua, kita masukkan 10 untuk L02. Kemudian masukkan harga satuannya Rp16.000. Nah, kita cek kembali di bawahnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Total amount Rp341.000. Maka ini sudah sesuai dengan soal. Karena ini nota kontan, pada pay today harus diisi dengan sejumlah uang yang dibayarkan, yaitu Rp341.000. Balance due ini artinya tagihan. Jika pay today diisi sejumlah tagihannya, maka balance due-nya 0, artinya tidak ada utang. Maka kalau sudah dipastikan total amount sama dan pay today diisi jika transaksinya nota kontan atau pembelian tunai, maka kita akhiri pekerjaannya dengan klik button record. Ignore all, ignore all. Jika muncul pop-up seperti ini, maka kita pilih no. Alasannya adalah karena kita sudah men-setting PPN di awal, jadi tidak harus men-set up untuk PPN lagi. Klik no. Oke. Bukti transaksi yang kedua. Dari Yopi dijual ke Cerdas Salon dan Spa. Ini bukti transaksinya adalah faktur. Faktur artinya transaksi secara kredit. Langkahnya adalah tetap pada modul purchase, kemudian enter purchase. Masukkan nama suppliernya Yopi Kosmetik, use supplier, kemudian purchase crash-nya karena tidak ada keterangan untuk ordernya, biarkan saja. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2021. Supplier invoice-nya FY-12. Kemudian masukkan jumlahnya 36. Barangnya CR01. Harganya Rp25.000. Yang kedua, CR02 dengan harga Rp15.000. Pastikan balance due sesuai dengan soal 1.584.000. Karena ini masih tagihan atau faktur, maka pay today tidak harus diisi. Kalau sudah sesuai jumlahnya, maka kita klik record. Ignore all, no. Kalau sudah
cancel untuk kembali ke command center. Bukti transaksi yang ketiga yaitu nota kredit. Jika menemukan nota kredit itu artinya retur pembelian, karena sebelumnya kita sudah melakukan transaksi dengan Yopi. Maka langkahnya pada modul purchase, kemudian enter purchase, masukkan nama supplier yang pernah melakukan transaksi dengan kita yaitu Yopi, tanggalnya tanggal 3 Januari 2021 untuk invoice FY-12. Untuk mengentry retur, kita masukkan bill dengan tanda min 3 atau negatif 3. Kemudian masukkan barang yang diretur. Kemudian pastikan jumlah balance due-nya sesuai, Rp49.500. Maka langkah yang pertama adalah di record. Langkah yang kedua untuk retur, pilih button register di bawah ini, atau cancel dulu, kemudian pilih purchase register. Saya coba untuk menu purchase register ini. Pilih return and debit. Di sini akan muncul item yang telah di entry sebelumnya. Jika transaksi bersama Yopi sebelumnya tunai, maka harus ada pengembalian dana, dan button yang diklik adalah receive refund. Jika transaksi sebelumnya dengan Yopi secara kredit atau faktur, maka akan ada pengurangan terhadap utang. Klik button apply to purchase. Karena sebelumnya untuk transaksi FY12 bersama Yopi itu secara kredit atau faktur, maka akan ada pengurangan atas utang. Klik button apply to purchase. Masukkan ID-nya, NKY strip 01, tanggalnya tanggal 3 Januari 2021. Sebelumnya hapus diskon terlebih dahulu. Karena kita meretur yang tanggal 2 Januari 2021, maka amount applied-nya diklik sejajar dengan transaksi tanggal 2 Januari 2021. Setelah diklik, di enter. Pastikan out of balance-nya 0. Jika sudah, record. Selesai untuk transaksi yang ketiga. Dokumen transaksi 4, nota kontan. Kopnya milik perusahaan kita atau Cerdas Salon dan Spa. Artinya kita melakukan penjualan secara tunai karena bukti transaksinya nota kontan. Langkahnya adalah pilih modul sales, kemudian enter sales. Pastikan di pojok kanan atas yang ada tax inklusif tidak di checklist. Pilih customernya, karena tidak ada nama customer tunai, maka kita buat baru. Klik new, customer tunai. Oke. Klik lagi panah customer, kemudian pilih customer tunai. Nomor invoice-nya SE strip 001. Tanggalnya 5 Januari 2021. Customer PO tidak ada. Karena kolomnya tidak sesuai dengan kolom yang biasanya, maka kita pilih layout di paling bawah. Button layout ini diklik, kemudian pastikan layout item. Oke, maka kolom layout akan berubah. Masukkan datanya 10. Untuk item scene, harganya 20. 6 untuk scene 03, harganya Rp25.000. 5 untuk spa 01, harganya Rp30.000. 5 untuk spa 02, harganya Rp80.000.
balance due-nya Rp900.000. Karena ini transaksinya secara tunai atau nota kontan, maka Pay Today harus diisi sesuai dengan jumlah pembayaran, yaitu Rp900.000. Sehingga balance due atau tagihan 0 atau tidak ada piutang. Jika sudah, kita record. Ignore all, kembalikan ke command center, cancel. Dokumen transaksi 5, bukti kas masuk. Berarti perusahaan menerima uang atas pelunasan atas faktur atau tagihan dari memori salon. Langkahnya adalah tetap pada modul sales karena penerimaan uang sebagai akibat dari transaksi piutang. Maka pada modul sales, klik receive payment, pilih nama customer, memori salon, amount-nya isi dengan sejumlah pembayaran, payment metode-nya cash karena tunai, kemudian ID-nya BKM strip 001, dibayar pada tanggal 8 Januari 2021. Jika sudah, amount applied-nya diklik sejajaran dengan invoice yang dibayarkan, yaitu FK12-6, enter. Pastikan out of balance 0. Jika sudah, di-record. Cancel untuk kembali ke command center. Dokumen transaksi 6. Di sini ada bukti voucher kas kecil. Artinya, perusahaan mengeluarkan uang dengan kas kecil. Langkahnya adalah kita pilih modul banking. Di setiap transaksi yang tidak ada hubungannya dengan customer ataupun supplier, penerimaan dan pengeluaran uang, pilihnya modul banking. Karena voucher kas kecil, maka pilih menu spend money. Artinya ada pengeluaran uang. Jika ada bukti transaksi menerima uang yang tidak ada hubungannya dengan customer supplier, pilihnya receive money. Sementara transaksi untuk dokumen yang keenam itu adalah voucher kas kecil atau mengeluarkan uang. Maka kita pilih spend money. Pastikan tax inklusif tidak di checklist. Karena mengeluarkan uang dengan kas kecil, maka pay from account-nya pilih petty cash. Cek number PKK strip 01, tanggalnya 10 Januari 2021. Jumlahnya Rp107.000. Memonya pembayaran servis peralatan salon. Titik koma CV Indo Elektronik. Pada akun di bawah ini isi dengan akun debitnya, yaitu beban usaha lainnya atau other operating expense. Klik panahnya. Pilih akunnya, kemudian use account. Untuk memastikan jurnalnya benar atau tidak, pada keyboard tekan tombol Ctrl dan R. Nah, di sini akan memperlihatkan recap transaction. Debitnya other operating expense, kreditnya petty cash. Ctrl R atau Ctrl LR yang ditekan pada keyboard bisa dilakukan setiap akan mengakhiri transaksi. Jadi digunakan untuk memastikan apakah jurnalnya sudah sesuai atau belum. Oke. Kemudian record. Kembali ke command center. Bukti transaksi dokumen 7, bukti kas keluar. Artinya perusahaan mengeluarkan uang, dibayarkan kepada supplier Yopi. Untuk mengentry dokumen transaksi seperti ini, maka pilih modul purchase karena mengeluarkan uang untuk membayar utang. Pilih menu pay bill. Nama suppliernya adalah Yopi. Supplier Yopi. Kemudian ceknya PKK strip 001. Tanggalnya 11 bulan Januari 2021. Jumlah yang dibayarkan Rp1.503.810. Pada dokumen ini yang dibayar adalah yang tanggal 2 Januari 2021. Maka pilih untuk baris yang kedua. Diskonnya karena tidak sesuai, maka kita sesuaikan 30.000
Rp690. Amount apply diklik maka akan otomatis muncul. Pastikan out of balance-nya 0. Di sini boleh melihat rekap transaction atau jurnal dengan menekan tombol CTRL-R. Kalau sudah, klik OK. Kemudian record. Print later. Kita cek jurnal untuk dokumen ketujuh ini. Cancel. Pilih menu transaction journal. Masukkan date from, tanggal awal transaksi 1 bulan Januari 2021, akhirnya 31 Januari 2021. Pilih menu O. Pada transaksi dokumen 7 ini ada jurnal yang tidak sesuai, yaitu untuk yang kedua sebelum terakhir ini, karena potongannya kena pajak atau VAT-in. Kita bisa mengedit untuk jurnal ini. Klik panah yang mengarah ke kanan, kemudian taksnya kita ganti dengan NT, taks yang pertama dan yang kedua. Jika sudah, maka OK. Maka jurnal sudah sesuai. Account payable debit, purchase discount credit. Itulah cara mengentry transaksi pada part ini. Untuk transaksi dokumen ke-8 akan dibahas pada part berikutnya. Jika sudah selesai, kita boleh klik file, exit, kemudian no. Atau masih melanjutkan transaksi berikutnya, tidak keluar dari command center ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.